Saya coba dulu ya. Kami Mataram. Yes. Saya ulangi. Kami Mataram maju. Yes. Ya, tanya. Kami Mataram maju. Yes. Baik, terima kasih. Terima kasih Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati dan saya banggakan adik-adik saya luar biasa ini, Abang Fendi dan Abang Luis dan abang-abang yang lain. Saya jujur terharu, apalagi Abang Fendi salah satu kandidat kuat calon Bupati Bima. Siap untuk mendukung Bang Fendi? Ya. Kali lagi sekali siap mendukung Abang Fendi? Ya. Siap mendukung Abang Fendi? Ya. Ini bukan kampanye ya, tetapi ini penyemangat. Karena beliau ini salah satu tokoh Kabupaten Bima sekarang ya, bahkan SPP. Namanya sudah terus mendulang. Saya bahkan sebagai pembina masyarakat ya, mulai dari sama seperti anak-anak yang ada depan ini dulu, bolak-balik ke rumah dan seterusnya. Kita kesana kemari, tapi sekarang saya lebih penasihatnya itu satu kebahagiaan bagi saya. Tepuk tangan untuk Abang ini. Anak-anak sekalian, ini Abang Mumix. Dia khususnya satu staf ahli wakil kota DPRD bersama dengan Komite dulu ya. Dan sekarang naik lagi levelnya ke tingkat nasional. Tadi sudah disebutkan. Kalian juga jangan panik dikit untuk berkiprah di kancah nasional. Tepuk tangan untuk Abang Musia. Dengan yang saya hormati dan saya banggakan, senior Kamil Mataram. Saya tahu Kamil Mataram ini sekarang usianya sudah ke 29 tahun. Kalau ibaratkan manusia itu sangat dewasa, sudah sangat dewasa. Saya dari tahun ke tahun mengikuti perkembangan kami ini, kadang-kadang maju, kadang-kadang stagnan, kadang-kadang mundur. Kadang-kadang kalau saya lihat, kalau saya ada di sana, pengaruh kepemimpinan itu sangat besar terhadap kemajuan sebuah organisasi. Sesuai dengan tema yang anak-anak ini membentuk konsep leadership, konservatif dari Kamil Mataram berdebat. Apa itu pemimpin? Leadership. Pemimpin itu bagaimana kita bisa mempengaruhi orang lain untuk melaksanakan sesuatu keinginan atau visi misi yang sama. Itu pemimpin, menggerakkan orang lain. Pemimpin itu tidak bisa harus bekerja, dia sebagai mengayuh dia. Itu pemimpin. Jadi anak-anak sekalian, kalau kita lihat kita ungkapkan tadi bahwa kepemimpinan itu sangat tergantung pada pemimpin. Jadi kita mengawali pemimpin berdasarkan kecil. Pertama adalah memimpin diri kita sendiri. Sudah bisa nggak kita memimpin diri kita sendiri? Bagaimana kita memimpin diri kita sendiri? Umpamanya bangun pagi, mahasiswa kalau ingin maju, kalau ingin sukses, bangunnya gampang. Sholat subuh, kalau bisa tahajud, nanti kita sholat subuh, kemudian belajar. Kalau belajar seperti itu konsep hidupnya, sama saya kan anak-anak sekolah pasti IP-nya kalau di akademik di atas rata-rata. Kalau mahasiswa terbiasa memimpin sendirinya, tidak mampu memimpin dirinya sendiri, kemudian bangun nasihat kuliah selalu datang terlambat, jangan bisa sukses. Saya yakin, coba direnungkan juga. Banyak kegagalan anak-anak saya dapat laporan, anak-anak kita dari kami tidak jalan juga yang gagal. Karena apa? Dia tidak bisa memimpin dirinya sendiri. Jangan memimpin orang lain dulu, memimpin diri kita sendiri. Kalau kita sudah mampu memimpin diri, saya yakin Anda akan sukses. Baik itu di kancah lokal maupun kancah-kancah yang lebih luas. Itu catatan atau adik-adik sekalian. Terus yang kedua, kita harus memiliki motivasi. Apa sih motivasi kita?
Kuliah itu untuk apa? Berorganisasi untuk apa? Kuliah itu ada dua hal yang bisa kita dapatkan. Yang pertama adalah kemampuan akademik. Kemampuan akademik itu kita belajar di kampus, di lembaga pendidikan untuk mendapatkan pengetahuan secara akademik. Terus yang kedua adalah soft skill. Soft skill itu tidak akan Anda dapatkan di perguruan tinggi kalau kita tidak pada bergabung seperti di organisasi kami ini apa? Salah satu cara itu kita mengembangkan soft skill. Dan soft skill itu adalah bagaimana kita berkomunikasi, bagaimana kita berorganisasi, bagaimana kita beradaptasi, bagaimana kita kembali diri kita sendiri. Itu soft skill. Jadi kalau kita pandai soft skill, insya Allah kita akan lebih berkembang. Tidak mesti nilai dari contoh konkret, Bang Mus, Bang Effendi, mereka memiliki kemampuan soft skill. Jadi itu menjadi kemampuan komunikatif, mampu beradaptasi, lobbynya luar biasa. Itu soft skill. Kita semua ada seperti itu. Kalau apa di depan ini birokrat komunikasi aktif itu birokrat. Jadi yang membuat kami terhambat apa karena ada praktek yang kita ada pimpinan kita itu yang membedakan. Kami abang bisa melakukan polisi lebih free, lebih bebas mengekspresikan juga kita ekspresikan apa yang menjadi harapan, apa dari visi itu karena mereka terjun di dunia bisnis, terjun juga di dunia politik. Dengan pengalaman organisasi itulah karena mereka punya sukses, maka dia bisa berkembang dan bisa menyebarkan. Untuk itu harapan anak sekalian, jangan lagi ada yang pulang bawa kelas. Saya malu dengan itu tidak jauh. Malah justru orang-orang dekat saya pulang tanpa kelas. Orang tua malu. Anak-anak kita harus paham kalau dengan waktu kita memiliki soft skill kita memakai kampung kita. Kalau yang saja peternakan bisa jadi peternak, peternak jadi pertanian pemerintah, bisa dari orang pemerintah, bisa kartu politik. Jangan semata-mata kemudian kita adalah hanya pandangan politik, tetapi tidak pandang memberikan solusi. Nah itu yang kita jaga. Kalau membina dari sekalian, jadilah penkritik sekaligus memberi solusi. Jadi kebanyakan kita sedikit-sedikit tidak terpenuhi dengan depan. Usah kita saya berharap mahasiswa laku jangan ada seperti itu. Tapi alhamdulillah yang ini mahasiswa laku sangat solid, sangat bijak menyikapi setiap pergerakan. Boleh memberikan Tuhan kritik, berikan syarat masukan, tetapi hanya kritik kemudian tidak memberikan saran dan masukan, tidak juga memberikan fasilitas milik bersama, fasilitas kantor milik bersama. Bayangkan Bapak Ibu, adik-adik sekalian, saya memang orang lingkup saya berbeda ya. Saya berada di sini di Mataram ini, memimpin salah satu wilayah, dan saya membawa berkembang ke wilayah itu. Karena apa? Karena kita punya konsep. Saya punya penduduk 13.000 itu tidak ada sepi dalam kegiatan. Kalau dalam kegiatan saat ini sedang melakukan perumahan, ada yang sempat melakukan kampus, selaku penerus Polri dan juga PSSI. Yang paling rajin melaksanakan perumahan itu di wilayah saya. Di situ saya bertempat. Saya menggerakkan pemuda-pemuda itu supaya mau bergerak sesuai dengan Polri. Itu juga harapan saya kepada anak sekalian. Mari gali potensi yang kita miliki. Kalau kita tidak mampu menggali potensi yang kita miliki, terutama potensi hidup itu, maka kita akan ketinggalan jauh. Terus yang berikutnya, yang sedikit agak kuliah ya, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa sedikit kuliah itu anak sekalian. Terus yang berikutnya, anak-anak sekalian, kalau kita berorganisasi, kita harus memiliki obsesi. Apa itu obsesi? Kita kemana ke depan? Apa kita punya cita-cita? Kalau anak-anak sekalian hanya kuliah semata, hanya menyelesaikan itu, tanpa memiliki obsesi ke depan seperti apa, masa hidupnya apa ke depan, sia-sia.
Jadi kalau memang kita selamanya sarjana harus ASN, tidak selamanya harus ASN, tapi kita harus obsesi. Bakat minat kita apa? Kalau bisa bisnis ya bisnis, boleh dipakai bisnis. Kemudian yang punya bakat-bakat lain, yang bisa bakat cara tidak bisa yang pengacara. Jadi dan sekarang pada saat mulai kita anak-anak sekalian belajar mengembangkan diri sehingga nantinya ilmu yang kita dapatkan selama kita kuliah, selama kita berorganisasi bermanfaat untuk diri kita sendiri dan untuk masyarakat kita. Jangan semata-mata kuliah hanya posisi kita hanya PNS. Sekarang pemerintah itu sudah membatasi. Sekarang pemerintah sudah memberikan ruang kepada masyarakat kepada sarjana-sarjana kembangkan berbisnis, berusaha, kemudian menjual jasa apa yang kita lakukan sehingga nanti dengan apa yang bisa dilakukan itu bukan diri sendiri keluarga masyarakat. Itu anak-anak sekalian menjadi catatan kita ke depan. Kemudian organisasi kami ini sekarang misalnya P29 dan seperti yang saya ungkapkan tadi, setiap kepemimpinan punya gayanya masing-masing. Dan dari kepemimpinan itu kita ambil. Anak-anak sekalian, bapaknya mulainya 4 tahun di Kalimantan berarti ada 4 periodisasi kepemimpinan, 4 orang. Dan caranya berbeda-beda. Nah, saya berharap dengan adanya kerukunan ini dari Kecamatan Lampung kemudian membaur dengan kecamatan yang lain sehingga nanti wawasan kebangsaan kita luas bukan saja di lingkup Kabupaten Lima dan juga lebih luas di tingkat usaha negarawan dan juga tingkat nasional. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kalau saya lebih kita panjang bisa lebih panjang lagi. Saya lebih kedua lebih senang itu saja yang dapat saya sampaikan karena saya tidak dimandatkan untuk melakukan kegiatan musyawarah besar kami Mataram dengan sama-sama mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim musyawarah besar kami Mataram saya resmi dibuka. Terima kasih.